making disciples, transforming lives. Kita langsung buka di Matius pasal yang ke-11, kita baca mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Matius 11 ayat 11 sampai ayat 12. Berikan respon kalau saudara sudah ketemu, katakan amin. Termasuk yang ada di Central Park. Pastor Puji di sini tapi saya bisa dengan iman mendengar. 1, 2, 3 yang sudah ketemu katakan. Oke, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, hingga kapan? Hingga sekarang, hingga Pastor Puji baca ini, itu berlaku. Kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Saya memberikan judul sesi AUG Conference kali ini, menyerong kerajaan sorga. Katakan sama-sama, menyerong kerajaan sorga. Nah, ayat ini dimulai dengan kata-kata Yesus yang berkata, sesungguhnya dari antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, berarti seluruh manusia di muka bumi ini. Gak ada seorang pun manusia yang gak pernah lahir dari perempuan kecuali Adam. Adam itu langsung dibentuk dan dicipta oleh Tuhan. Tapi dikatakan gak ada seorang pun yang pernah tampil lebih besar daripada Yohanes. Semua manusia atau hamba-hamba Tuhan sebelum Yohanes Pembaptis, gak ada yang tampil lebih besar. Ini bicara tentang kebesaran dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini juga diakui sebagai seorang nabi. Berarti Yohanes Pembaptis ini lebih besar dari Musa, lebih besar dari Elia, lebih besar dari nabi-nabi Tuhan pada zaman itu. Bahkan lebih besar dari Elisa yang membangkitkan orang mati. Pertanyaannya, kenapa Yohanes Pembaptis itu dikatakan lebih besar dan lebih mulia daripada hamba-hamba Tuhan yang lain atau nabi-nabi yang lain sebelum Yohanes? Ternyata tidak lain tidak bukan, karena hanya Yohanes Pembaptislah yang ditunjuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk membaptis Yesus Kristus. Musa nggak dikasih kesempatan, nggak dipilih untuk membaptis Yesus. Hanya Yohanes yang membaptis Yesus. Plus Yohanes itu dikatakan lebih besar daripada hamba-hamba Tuhan yang lain, karena Yohanes itu menjadi saksi dari Mesias. Dialah yang menjadi saksi bagaimana Yesus waktu dibaptis, Roh Allah itu turun ke atas kepala Yesus, lalu terdengar suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kejadian Roh Allah turun lalu terdengar suara dari sorga, itu adalah validasi dari sorga, bahwa Yesuslah Mesias, dan Yesus itu siap untuk diutus untuk sebuah proyek yang namanya keselamatan atau menjadi juru selamat dunia. Siapa saksinya? Yohanes, saudara. Makanya Yohanes itu dikatakan lebih besar. Tapi ada anehnya, coba kita buka ayatnya sekali lagi. Ada koma, lalu dikatakan namun yang terkecil dalam kerajaan sorga dikatakan apa? Lebih besar daripada Nyanya siapa di sini? Yohanes. Apa maksud ayat ini? Gini loh. Sekalipun Yohanes Pembaptis itu adalah hamba Tuhan yang dikatakan lebih mulia dan lebih besar daripada yang lain, karena dialah yang ditunjuk membaptis Yesus dan dialah yang menjadi saksi. Roh Allah turun lalu terdengar suara validasi dari sorga bahwa dialah anakku yang kukasihi, dengan kata lain dialah Sang Mesias yang akan memenuhi tugas atau misi menjadi juru selamat dunia. Sekalipun demikian, tapi orang yang menjadi bagian dari kerajaan sorga akan lebih besar daripada Yohanes. Maksudnya adalah gak ada yang bisa melebihi
Atau Yohanes itu nggak bisa melebihi keunggulan dari orang-orang yang lahir atau orang-orang yang menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Siapakah orang-orang ini? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui imannya. Orang-orang yang lahir baru atau orang-orang menerima keselamatan atau orang-orang yang menerima kasih karunia karya keselamatan daripada Yesus. Siapakah itu? Kita semua. Katakan amin. Karena Yohanes itu nggak ngalami itu. Yohanes sudah mati sebelum Yesus melakukan karya penyalipan. Yohanes sudah dipenggal. Yohanes itu nggak mengalami yang kita alami. Makanya yang terkecil pun dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes. Yang terkecil dari orang-orang percaya atau dari orang-orang yang menerima karya keselamatan menjadi lahir baru karena imannya kepada Kristus, itu lebih besar daripada Yohanes. Lalu ayat selanjutnya dikatakan begini, kita baca sama-sama ya, termasuk yang ada di CP. Coba kita baca ayat yang ke-12 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Nah, dari sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, jadi waktu Yohanes Pembaptis itu tampil, disitulah pertama kali berita tentang kerajaan Allah itu diberitakan dan berita tentang pertobatan itu diberitakan. Nah, sejak Yohanes itu tampil, dikatakan kerajaan sorga itu diserong. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu the kingdom of God suffers violence. Ya, kerajaan sorga itu diserang atau diserong. Dan orang yang menyerongnya itu dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan take it by force. Dengan kata lain orang yang menyerongnya itu melakukan itu dengan paksa atau dengan rampas. Seperti orang kalau merampok. Beda kalau orang mencopet. Orang mencopet itu pakai trik. Nggak ketahuan kalau dompetnya udah dicuri. Tapi kalau orang merampok, ada ibu-ibu bawa tas. Perampok itu akan merampas tas itu dengan paksa atau dengan violent. Nah, jadi dikatakan semenjak Yohanes Pembaptis itu tampil, semenjak kerajaan Allah diberitakan, ternyata orang-orang akan berusaha untuk memasukinya, orang-orang berusaha untuk menguasainya, orang-orang berusaha untuk menyerongnya, menyerong kerajaan sorga. Nah, pertanyaannya, siapakah orang-orang ini? Siapa yang berkata bahwa orang-orang ini adalah iblis? Angkat tangan. Siapa yang berkata ini orang-orang ini adalah manusia? Yang malas angkat tangan dan coba, orang yang menyerongnya ini apakah iblis atau kerajaan setan? Yang percaya bahwa ini iblis, angkat tangan. Yang takut dijebak dengan pertanyaan Pastor Fuji. Yang di CP, yang percaya kalau ini adalah kerajaan setan, berusaha menyerong kerajaan sorga, angkat tangan. Saya kasih tahu ya, ini tuh bukan iblis, ini bukan setan. Karena kerajaan sorga itu nggak bisa diserang sama setan. Setan tahu bahwa kerajaan neraka, kerajaan maut itu nggak mampu menguasai kerajaan sorga. Jadi sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, sejak berita kerajaan Allah itu diberitakan, banyak orang itu berusaha memasuki kerajaan Allah, banyak orang berusaha menguasai kerajaan Allah, banyak orang berebut untuk apa? Untuk bisa mengalami keunggulan atau berusaha untuk menjadi bagian dari keunggulan orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Jadi ini adalah orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Maksudnya gimana? Ini bicara tentang orang-orang yang haus, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang bergairah untuk mendapatkan kerajaan Allah, untuk masuk di dalam kerajaan Allah, untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah, untuk memiliki semua keunggulan-keunggulan ketika mereka memperoleh kerajaan Allah. Katakan amin. Semenjak
berita kerajaan Allah itu diberitakan, banyak orang itu punya kerinduan, punya passion untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Makanya orang-orang seperti ini, kerajaan Allah itu nggak bisa didapat dengan pasif atau dengan roh yang pasif, dengan suam-suam. Ini hanyalah diperoleh oleh orang-orang yang bergairah, bersungguh-sungguh dan haus. Makanya saya kasih judul hari ini menyerong kerajaan sorga. Dan ini adalah bagian dari anak-anak Tuhan. Makanya dikatakan yang terkecil dalam kerajaan sorga, yang terkecil, yang dikatakan terkecil dari orang-orang yang menjadi bagian dari kerajaan Allah itu, keunggulannya nggak bisa dibandingkan dengan bahkan Yohanes Pembaptis. Nah nanti saya kasih tahu keunggulan-keunggulan apa sih yang dialami. Ya nanti saya akan kasih tahu. Nah dengan cepat, saya akan bagikan Anda 3 poin. Apa yang kalian itu bisa lakukan untuk menyerong kerajaan Allah. Yang pertama, catat baik-baik. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33 dikatakan begini. Tetapi carilah dahulu, lingkari kata dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata dahulu itu menunjukkan sebuah prioritas dan intensitas. Katakan prioritas, intensitas. Orang yang lapar itu bisa kelihatan dari prioritas dan intensitasnya. Kalau kalian lagi lapar, nggak ada lain yang terpenting selain makan. Kalau kalian lagi haus, maka prioritasmu, intensitasmu adalah cari air. Nah kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu menunjukkan sebuah prioritas dan intensitas. Saya kasih contoh begini. Prioritas dan intensitas, apa itu prioritas? Prioritas itu adalah segala sesuatu yang orang utamakan. Segala sesuatu yang orang itu anggap itu menjadi penting bagi hidupnya. Contoh, kalau kalian itu bisa punya waktu untuk jalan-jalan ke mall, kalian bisa punya waktu untuk main sosial media, nonton movie, kalian bisa punya waktu untuk apa? Main basket. Tapi kalian selalu gak punya waktu untuk berdoa, bersaat teduh, baca firman, datang ke gereja, ikut CG. Selalu gak punya waktu untuk bahkan untuk melayani di gereja. Itu hanyalah menunjukkan bahwa Tuhan itu gak penting di hatimu. Do you mudeng? Gereja gak pernah loh mengajarkan yang namanya gak boleh dengerin musik dunia. Gak ada. Ya kalau gereja mengajarkan dengerin musik dunia itu berdosa. Maka tiap kali kita masuk di supermarket atau di minimarket lalu ada musik dunia, kita jatuh dalam dosa. No. Tapi sekalipun diperbolehkan, maksudnya gereja itu gak melarang dengerin musik dunia itu gak dosa. Tapi kalau yang kalian dengarkan itu selalu musik dunia terus dan tidak pernah mendengarkan musik rohani, itu hanyalah menunjukkan bahwa hatimu itu lebih condong dan lebih mementingkan dunia ketimbang Tuhan. Itu yang namanya prioritas. Cinta itu dieja waktu. Kalau kalian berkata bahwa aku suka sama Tuhan, aku cinta sama Tuhan, tapi kalian gak pernah punya waktu untuk berdoa, baca firman, kalian gak punya waktu untuk ke gereja, ke CG, itu hanyalah menunjukkan bahwa sebetulnya hatimu gak betul-betul cinta sama Tuhan.
Itu menunjukkan bahwa hatimu tidak memprioritaskan yang namanya kerohanian. Kerohanian itu tidak menjadi prioritas di hatimu. Nah, apa itu intensitas? Kalau yang pertama prioritas. Prioritas itu menunjukkan apa yang orang utamakan di dalam hidup. Lalu apa itu intensitas? Intensitas itu adalah sebuah ukuran kekuatan. Sebuah pengalaman atau suatu pengalaman. Ukuran kekuatan atau ukuran jumlah dari suatu pengalaman itu namanya intensitas. Jadi kalau dikatakan intensitas rohani itu berarti sebuah ukuran kekuatan dan kedalaman hubungan seseorang dengan Tuhan. Itu namanya intensity. Dan intensitas itu selalu ditunjukkan dengan sebuah yang namanya kekuatan, kesungguhan hati, kegigihan, ketekunan, atau waktu yang berulang-ulang. Itu namanya intens. Contoh, kalau kalian itu suka main basket, maka kalian gak akan pernah main basket itu cuma jarang-jarang sekali dua kali enggak. Kalian akan intens main basket. Ya, kalian itu melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan minat, plus dengan apa saudara? Dengan waktu atau jumlah yang banyak. Itu namanya intens. Nah makanya dari awal, Kofuji katakan, kalau kalian berkata aku suka sama Tuhan, tapi kalian gak pernah menunjukkan minat, atau kesungguhan, kegigihan, bahkan untuk berdoa atau baca firman, ke gereja perlu diingatkan dulu, perlu didorong-dorong dulu, perlu dipaksa-paksa dulu, itu berarti kalian gak punya prioritas atau intensitas untuk Tuhan. Karena pastilah kalau kalian itu punya intensitas kepada Tuhan atau kerohanian, kalian gak perlu didorong-dorong. Gak perlu dipaksa-paksa, gak perlu lagi diingatkan untuk ke gereja, untuk melayani. Kalian akan apa? Menunjukkan minat, kesungguhan, dan waktu yang berulang-ulang terus menerus kalian akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, kalau kalian ingin menyerong kerajaan sorga, maka hal yang pertama adalah kalian perlu mencari kerajaan Allah dahulu. Katakan amin. Bukan berarti gak boleh sosial media, gak boleh main basket, gak boleh lakukan aktivitas yang lain. No. Tapi prioritas utamamu adalah Tuhan dan kerajaannya. Dan di situ gak dikatakan cuma kerajaannya, tapi dikatakan apa? Mencari apa? Kerajaan Allah dahulu dan apa? Kebenarannya. Kalau kalian ingin menyerong kerajaan sorga, firman Allah harus menjadi bagian yang penting dalam hidupmu. Waktu saya bertobat, saudara baca firman itu enggak cukup cuma 1 ayat 2 ayat. Awal-awal saya bertobat, ya di momen-momen pas liburan, pergantian antara masuk SMA lulus mau masuk kuliah, di tengah-tengah liburan itu saya tiap hari baca Alkitab itu pagi malam sengaja saya tulis, itu kurang lebih setiap hari itu 10 pasal kira-kira. Saya habiskan 1 Alkitab itu kurang lebih 3 bulan lah. Itu namanya intensitas. Saya baca Alkitab bukan lagi karena diwajibkan atau disuruh oleh pemimpin. Saya baca Alkitab bukan lagi karena, orang Kristen harus baca Alkitab, masa baca kitab suci yang lain. Bukan karena disuruh, dipaksa-paksa, tapi ada minat, ada kesungguhan, ada kehausan, ada kelaparan. Jadi ada rasa ingin tahu apa sih firman Tuhan, kayak ada haus gitu loh. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari kalian memprioritaskan dan memiliki sebuah intensitas kepada Tuhan. Itu yang namanya menyerong kerajaan sorga. Katakan amin. Karena orang-orang seperti inilah yang bersungguh-sungguh bergairah untuk mendapatkan semua keunggulan ketika mereka hidup di dalam kerajaan sorga. Mereka sungguh-sungguh ingin mengalami yang namanya keunggulan-keunggulan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Katakan amin. Dimulai dari sejak muda. Yang kedua, catat baik-baik. Setelah
mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal yang kedua adalah mengalahkan yang jahat. Orang yang menyerong kerajaan sorga adalah orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Yang kedua, orang yang menyerong kerajaan sorga adalah orang yang mengalahkan yang jahat. Coba kita buka ayatnya, kita baca ayatnya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Karena apa? Kamu kuat. Katakan kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Apa artinya di sini? Dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu mengalahkan yang jahat. Ini adalah orang-orang Kristen yang kuat. Kuat itu maksudnya apa? Kuat itu yang pertama dia itu tinggal dalam firman dan dia mengalahkan yang jahat. Kuat itu berarti karena dia itu tinggal dalam firman, dia menjadi pelaku firman. Dia itu hidup di dalam firman dan dia itu hidup tidak mengkompromikan firman. Itu arti kata kuat. Karena dia itu gak kompromi, dia itu hidup dalam firman, karena firman tinggal dalam dia dan dia itu menghidupi firman dan dia tidak kompromi, dia bisa mengalahkan yang jahat. Kata mengalahkan yang jahat ini bukan mengalahkan setan. Kata yang jahat di sini itu evil. Makanya salah satu doanya Yesus, ketika Yesus ajarkan murid-muridnya di dalam doa Bapa kami, salah satu bunyinya adalah, Tuhan, Bapa, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga. Lalu apa? Jauhkanlah kami dari pencobaan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lihat, jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Ada pencobaan, ada yang jahat. Tahu nggak satu firman bahwa kita itu sebetulnya dicobai oleh apa? Oleh keinginan kita sendiri. Bukan Tuhan yang mencobai kita. Tapi kita itu yang terseret, terpikat oleh keinginan kita sendiri. Karena kita ini manusia masih punya daging atau keinginan daging. Nah itulah evil dalam diri kita. Kedagingan itu loh. Ada 3 taraf kehidupan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Ada 3 taraf kehidupan manusia yang dijelaskan dalam 1 Korintus. Yang pertama itu dikatakan manusia berdosa. Katakan manusia berdosa. Siapakah orang-orang ini? Ini adalah orang-orang yang belum diselamatkan. Belum terima Yesus, gak kenal Yesus. Makanya orang berdosa itu gak ngerti hal-hal rohani. Mereka mungkin bisa cerdas, mereka bisa baca teks Alkitab. Tapi mereka gak mungkin bisa mengerti kandungan rohaninya. Karena mereka belum lahir baru. Sekalipun otak mereka bisa mencerna sebuah ayat, tapi mereka gak bisa menilai kandungan rohani di dalamnya. Makanya mereka dikatakan mereka gak sanggup menilai hal-hal rohani. Nah, tipe yang kedua adalah manusia kedagingan. Manusia kedagingan ini adalah orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, terima keselamatan, punya jaminan keselamatan. Tapi dia hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tapi hidup dipimpin oleh kedagingannya. Orang seperti ini gak hidup bagi Tuhan, tapi hidup bagi diri sendiri. Sementara yang ketiga adalah manusia rohani. Manusia rohani adalah kebalikan dari manusia kedagingan. Ini adalah orang Kristen lahir baru yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, orang yang
tidak lagi dipimpin oleh kedagingannya. Nah, di tengah-tengah orang Kristen, itu ada orang Kristen kedagingan dan ada orang Kristen yang rohani. Tarafnya beda. Ada orang-orang yang hidupnya itu penuh kemenangan, penuh sukacita. Sementara ada orang-orang yang terus di bawah bayang-bayang kekalahan, depresi, berbeban berat. Ada orang-orang Kristen yang hidup kudus, penuh kemenangan dari godaan dan dosa. Yang di sini selalu jatuh bangun, jatuh bangun. Ada orang-orang Kristen yang hidupnya itu murah hati, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sementara ada orang Kristen yang diikat oleh cinta uang, dia jadi pelitnya bukan main. Karena apa? Beda taraf hidupnya. Yang satu kedagingan, yang satu dipimpin Roh Kudus. Nah, orang yang dikatakan kuat, firman Allah tinggal dalam dirinya dan mengalahkan yang jahat, itu artinya orang Kristen yang membangun dirinya di dalam firman Allah, lalu dia menjadi pelaku firman, dia hidupi firman dan dia tidak kompromikan firman, sehingga dia itu mampu mengalahkan godaan dan pencobaan. Itu namanya mengalahkan yang jahat. Katakan amin. Orang Kristen seperti ini gak jatuh bangun lagi di dalam dosa. Karena apa? Karena dia sudah bertekad dari sejak awal, aku tidak mau kompromikan firman, aku tidak mau remehkan firman. Orang seperti ini sudah berketetapan hati untuk hidup kudus. Ada amin? Kalau kalian mau menjadi orang-orang yang menyerong kerajaan sorga, kalian harus punya ketetapan hati. Tahu nggak Daniel, itu waktu dia dicobai di gua singa, ancamannya itu mati loh. Dikeluarkan peraturan, siapa yang berdoa atau mengucapkan doa kepada Tuhan akan dihukum mati. Tapi Daniel tidak bergeming. Dia tetap berdoa setiap hari sesuai kebiasaannya. Akhirnya diseret, dimasukin ke gua singa. Ancamannya mati. Saudara pernah nggak? Saya pernah pergi ke Batu Sikertsu. Ya di Batu, waktu itu ngajak anak-anak, khususnya anak ketiga yang masih kecil. Dan kebetulan di situ ada satu tempat, di situ ada singa di baliknya, lalu di sini ada semacam pagar gitu ya. Lalu kita beli daging ayam, itu 10 ribuan lah kalau nggak salah. Saudara, daging ayam itu kayak cuman snack, kayak kalian itu makan snack kecil gitu loh. Ya, waktu singanya mendekat itu saudara, waktu mengaum karena itu paha ayamnya itu kalau digeser begini, gitu. Itu menggetarkan padahal sudah ada besi yang gede, cuman ada rongga-rongga kecil. Waktu mengaum kita itu langsung freeze. Serem saudara. Waktu tangannya itu nempel di situ. Saudara, tangannya itu sebesar badan saya gini. Serem loh deket singa itu saudara. Walaupun ada, kalian dilempar. Guru sekolah minggu kita zaman dulu mengatakan, oh waktu itu giginya ompong semua. No, itu enggak ompong saudara. Itu lengkap giginya. Itu menakutkan. Pertanyaannya, kenapa kok Daniel enggak kompromikan firman? Kenapa kok dia tetap berdoa? Walaupun ada peraturan dan ancamannya itu hukuman mati, dilempar ke gua singa, kenapa kok dia tetap berdoa? Tahu enggak waktu Daniel itu dicobai dengan pencobaan gua singa, itu umurnya berapa? 84 tahun. Pertanyaannya, kenapa kok dia itu bisa tidak kompromi ketika dia mengalami ancaman itu? Karena sejak dari dia remaja, dia sudah berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Alkitab mencatat waktu pertama kali Daniel. Waktu pertama kali Daniel itu diambil di tempat pembuangan itu untuk bekerja di istana raja. Bersama dengan 3 temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel dan teman-temannya itu dikatakan berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dari santapan raja. Tahu nggak itu umur berapa? Umur 16 tahun.
masih teenager, masih ikut voltage, masih ikut AOG. Usia AOG dari sejak muda ternyata Daniel itu berketetapan hati untuk tidak remehkan firman, tidak kompromikan firman. Dia mau hidup kudus dan dia mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itulah sebabnya Daniel itu dikatakan sebagai orang muda yang kuat dan mengalahkan yang jahat. Orang muda yang tinggal dalam firman, tidak kompromikan firman, dia menjadi pelaku firman. Amin. Itu yang namanya menyerong kerajaan sorga. Bedanya apa Daniel dengan Simson? Sederhana. Simson itu dia tidak pernah berketetapan hati atau ambil keputusan sebelum dia alami pencobaan. Sementara Daniel jauh sebelum dia dicobai dengan pencobaan gua singa, dia itu sudah ambil keputusan. Katakan amin. Di depan kita itu ada banyak pencobaan. Kalau kalian nggak memutuskan sekarang untuk hidup kudus, kalau kalian nggak memutuskan sekarang dari sejak muda untuk kalian hidup tidak kompromi, apa jaminannya nanti waktu kalian kerja, terus kalian mulai mengenal yang namanya duit, ketika kalian disogok 10 juta, apa jaminannya untuk kalian tidak menolak? Kalian ada godaan untuk curang, ada godaan untuk korupsi. Apa jaminannya kalian gak menolak? Oh Pastor Fuji, saya mah kalau 10 juta saya tolak. Kalau 10 M, gemeter. Gak kuat. Bagaimana kalian kuat menghadapi pencobaan kalau dari sejak awal kalian gak pernah berketetapan hati? Daniel jauh sebelum dia itu dicobai dengan ancaman hukuman mati, dimasukkan dalam gua singa. Kenapa dia bisa tahan kuat, lempeng aja. Dia gak kompromi karena jauh sebelum pencobaan itu hadir. Dia sudah berketetapan hati untuk hidup suci. Tidak kompromikan firman. Katakan amin. Jangan tunggu pencobaan besar datang baru kalian menetapkan hati. Karena itu it's too late. Mulai hari ini punyalah ketetapan hati untuk hidup suci. Bedanya apa dengan Simson? Simson itu gak pernah tegas dengan dirinya. Dia main-main sama dosa. Dia kompromikan firman, sudah tahu bahwa seorang nazir itu gak boleh minum anggur, dia minum anggur. Seorang nazir gak usah jadi orang nazir. Jadi orang Yahudi aja gak boleh sentuh mayat, dia sentuh mayatnya, bangkainya singa. Dia cedok madu di situ. Karena apa? Madu itu menarik. Harusnya kalau dia tahu bahwa dia ini seorang nazir, dia gak boleh sentuh bangkai sekalipun ada madu. Dia gak pernah melatih dirinya untuk tidak kompromi. Sudah tahu gak boleh kawin campur orang Yahudi. Ternyata dia minta dinikahi atau minta supaya dia bisa menikah dengan orang Filistin. Lalu apa lagi? Ternyata dia juga main-main dengan dosa. Kerap kali dia itu tidur dengan pelacur orang Filistin. Dan yang terakhir, dia bermain-main dengan Delilah. Disitulah dia bermain-main gak tegas dari awal. Sudah tahu bahwa Delilah itu dijadikan alat orang Filistin untuk mengetahui rahasia kekuatan dari Simson. Apa yang terjadi? Yang pertama, ya dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, Simson masih kuat. Ya dia gak kasih tahu rahasianya apa. Kedua, ketiga, keempat akhirnya. Karena gak tahan hatinya sama rayuan dari Delilah, Simson memberitahu bahwa kalau kepalaku kena pisau cukur, maka hilanglah kenaziranku. Dicukur sungguhan, kekuatannya hilang, roh Allah meninggalkan dia. Penyebabnya kenapa? Karena dia dari sejak awal tidak pernah berketetapan hati untuk tidak kompromi. Dia main-main dengan dosa. Kalau kalian mau menjadi orang-orang yang menyerong kerajaan sorga, hiduplah di dalam firman dan jangan kompromikan firman. Yang ketiga, yang terakhir.
menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Kalau kalian ingin menyerang kerajaan sorga, yang pertama kalian harus mencari kerajaan sorga terlebih dahulu dan kebenarannya. Yang kedua, kalian harus mengalahkan yang jahat. Jangan kompromi. Hidupi firman dan kalahkan godaan. Kalahkan pencobaan. Yang ketiga, kalau kalian menjadi pribadi yang menyerang kerajaan sorga, kalian harus menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan atau pekerjaan-pekerjaan iblis. Kita buka sama-sama firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Saya ulangi. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Terjemahan New King James mengatakan, for this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Menghancurkan pekerjaan-pekerjaan dari iblis. Versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, untuk inilah anak Allah. Siapakah anak Allah? Yesus. Yaitu untuk inilah anak-anak Allah datang. Untuk inilah anak Allah datang. Yaitu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Jadi ternyata Yesus datang di muka bumi itu memang tujuan utamanya adalah mati di atas kayu salib untuk memberikan kita keselamatan. Menjadi juru selamat dunia. Tapi Yesus turun di muka bumi itu, salah satu misi yang lain itu adalah dia akan menghancurkan pekerjaan setan. Makanya di dalam pelayanan Yesus, belum pernah ada hamba Tuhan usir setan seperti Yesus. Menyembuhkan orang-orang sakit. Katakan amin. Jadi apa yang dilakukan Yesus adalah di dalam pelayanannya atau ministrinya sepanjang dia ada di muka bumi, dia itu menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan. Nah, kabar baiknya adalah Yohanes 1 ayat 12 berbunyi demikian. Yohanes 1 ayat 12 berbunyi demikian. Semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi apa saudara? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Jadi kalau kalian percaya kepada Yesus, kalian menerima keselamatan dan menjadi lahir baru, kalian itu diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan dengan demikian, kalau Yesus sang anak Allah itu datang untuk membinasakan, menghancurkan pekerjaan setan, maka ketika kita lahir baru, kita juga jadi anak Allah di dalam Kristus. Kita juga punya panggilan yang sama untuk membinasakan pekerjaan setan. Amin. Nah, siapa yang mau membinasakan pekerjaan setan, menghancurkan pekerjaan iblis? Ada 5 hal yang bisa kalian komit atau doakan, rindukan untuk kalian bisa lakukan di dalam menghancurkan pekerjaan iblis. Ayatnya di mana? Coba kita baca Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 18. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang pertama, kalau kalian ingin membinasakan pekerjaan si jahat, pekerjaan setan, yang pertama, komitlah memberitakan Injil. Komitlah memberitakan berita pertobatan. Lalu yang kedua, siapa yang tidak percaya dibaptis dan akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Catat yang kedua, mengusir setan-setan demi nama Yesus. Yang ketiga, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Catat yang ketiga, berbicara dengan bahasa baru. Nanti saya akan jelaskan. Yang berikutnya, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
Ini nggak bisa diartikan literal atau harafiah, tapi catat aja poin yang keempat, memegang ular dan minum racun maut. Nanti saya akan jelaskan artinya apa. Jangan diterjemahkan literal. Lalu yang terakhir, yang kelima, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Satu persatu ya, Kofuji bahas ya. Kalau kalian ingin menyerong kerajaan sorga, mengalami yang namanya kenyataan dan keunggulan menjadi bagian dari kerajaan Allah, saudara, kalian perlu membinasakan pekerjaan setan. Dengan cara apa? Yang pertama, beritakan Injil dan beritakan berita pertobatan. Aduh, Kofuji, saya ini nggak pandai bicara, saya ini nggak fasih bicara, saya bukan pengkhotbah. Saya mau tanya, ya, ada dua orang, yang satu itu adalah petani profesional, sudah 30 tahun menjadi petani. Sementara yang satu itu anak remaja, anak mami, nggak pernah kena matahari, nggak pernah kerja keras. Ya. Lalu si petani dikasih benih, itu tanah sudah digemburkan gitu ya. Sama anak remaja tadi yang masih umur 14 tahun dikasih benih. Lalu dua-duanya disuruh menabur di ladang yang sudah dibajak itu. Saya mau tanya, benih mana yang bertumbuh? Benih yang ditabur sama petani profesional atau benih yang ditabur sama anak remaja, anak mami tadi? Siapa yang jawab anak remaja, anak mami? Angkat tangan. Siapa yang jawab petani profesional? Angkat tangan. Ternyata hampir 100% keliru jawabannya. Saya kasih tahu ya, benih mana yang bertumbuh? Dua-duanya. Asal benihnya bukan benih palsu, bukan plastik. Mau ditabur di tangannya petani profesional, atau mau ditabur sama anak mami yang gak pernah kerja, asal itu ditabur ke tanah, dua-duanya pasti tumbuh. Katakan amin. Nah, Roma 1 ayat 16 berkata demikian, Injil adalah kekuatan Allah. 1 Korintus ngomong berita salib itu kebodohan bagi orang, tapi berita ini bagi orang benar, itu kuasa Allah atau kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Dengar baik-baik, berita Injil itu kuasa Allah. Terlepas itu dikhotbahkan sama pembicara, pengkhotbah profesional, atau itu dilepaskan, diberitakan oleh anak mami yang gak pengalaman. Kalau selama yang diberitakan itu adalah isi dari Injil tentang Yesus mati menebus dosa manusia, dengar baik-baik, itu sama powerfulnya. Jadi jangan pernah katakan, aku gak bisa ngomong Kofuji, aku gak pandai bicara. No. Kalian gak harus jadi pengkhotbah. Kalian gak harus jadi pengkhotbah. Oh, saudara-saudara sekalian, mari kita buka firman Allah. Kalian gak harus punya cengkoknya pengkhotbah. Mari kita buka firman Allah. Firman Allah berkata, gak harus begitu. Kalian juga gak harus mempelajari atau mengerti untuk memberitakan Injil, gak harus pakai bahasa asli. Menurut bahasa Ibrani, Injil adalah evangelion. Bukan Ibrani. Menurut bahasa Yunani. Gak perlu tambah bingung orang. Lalu kitab Wahyu berkata, oleh kesaksianmu, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksianmu, iblis dikalahkan. Katakan amin. Wahyu 12. Jadi dengan kata lain, mau yang ngomong itu pengkhotbah terkenal, pengkhotbah yang sudah 10.000 jam khotbah profesional, atau seseorang yang baru aja lahir baru. Dengar baik-baik, berita Injil dan kesaksian hidupmu itu powerful dan itu mampu mengalahkan setan dan menghancurkan setan. Katakan amin. Jadi gunakan bahasamu sendiri. Asal yang kalian bagikan itu adalah Injil. Dan yang kalian bagikan itu kesaksian hidupmu, bagaimana kalian dijamah Tuhan.
Dulu sebelum ketemu Tuhan, kalian hidupmu seperti apa? Lalu bagaimana prosesnya kalian ketemu sama Tuhan? Bertobat itu prosesnya gimana? Dan kalian ceritakan perubahan apa setelah kalian terima Yesus. Sesimpel itu, semua orang punya cerita masing-masing. Ceritakan Injil dan ceritakan kesaksianmu, itu powerful. Amin. So, asal Injilnya itu asli, kesaksianmu itu bukan bohong-bohongan, itu akan diurapi Roh Kudus dan iblis akan dikalahkan dan orang-orang berdosa akan mengalami ini loh, penginsyafan dari Roh Kudus. Tiba-tiba mereka jadi percaya, mau dibaptis. Padahal bukan dengar Pastor Fuji khotbah, tapi dengar kesaksianmu. Amin. Tengok kanan kiri termasuk yang di CP. Tengok kanan kiri katakan, jangan pernah katakan aku tidak pandai bicara. Oke, waktu saya sudah hampir habis. Yang kedua, catat baik-baik. Kalau yang pertama, beritakan Injil, tantang orang untuk bertobat. Terima Yesus. Yang kedua, usir setan dalam nama Yesus. Kofuji dulu waktu lahir baru, saya punya kerinduan Tuhan, aku ingin punya pengalaman ngusir setan. Dengar baik-baik, waktu kalian terima Yesus, statusmu itu anak Allah. Di alam roh tidak lagi mengenalimu sebagai orang berdosa. Tapi alam roh mengenalimu sebagai anak Allah. Dalam sebuah kerajaan, ingat sistemnya kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan. Di dalam kerajaan, kalau raja keluar, pegawai-pegawainya, penduduk-penduduk akan sujud. Termasuk kalau anaknya keluar, pegawainya juga akan sujud. Dengan kata lain, sang anak itu punya otoritas karena status, karena dia adalah anak. Begitu pula dengan kita. Waktu kita lahir baru di alam roh, alam rohani mengenalimu sebagai anak Allah. Termasuk setan dan roh jahat. Waktu kalian lahir baru, posisimu itu di atas setan. Posisimu itu di bawahnya Tuhan, tapi kalian itu di atasnya setan. Dengan kata lain, kalian punya otoritas dan wewenang atas iblis. Dan setan gak mau kalian mengetahui ini. Makanya hari ini kalau kalian kencing malam-malam, merasa ada yang ngejar dan kalian ketakutan, bertobat hari ini. Kenapa? Harusnya setan itu yang takut. Saya kasih tahu ya, ini kebenaran loh. Waktu kalian masuk dalam sebuah ruangan, kita biasanya takut ada setan. Enggak, kebenarannya adalah kebalikannya. Waktu setan tahu ini ada anak terang datang, gelap itu akan menyingkir. Takut. Setan itu akan, ini ada anak Tuhan. Makanya setan berusaha menutupi mata Anda supaya kalian itu gak ngerti bahwa kalian punya otoritas atas mereka. Setan akan membohongimu supaya justru kalian yang takut kepada mereka. Padahal kebenarannya setan yang takut. Jangan sampai, itu seperti ibaratnya kalian itu pegang pistol. Pistolnya udah diginiin. Orang takut kan kalau lihat orang pegang pistol. Anak kecil 5 tahun pegang pistol sungguhan digini-giniin. Kalian berani? Takut saudara. Apa yang kalian lakukan? Kalian akan berusaha untuk memberitahu. Ya, kalian akan berusaha untuk tidak memberitahu anak kecil itu gimana cara. Karena kalau itu menembak sungguhan, meletup sungguhan, mati, modiar saudara. Nah setan juga sama, dia akan terus menutupi pikiran Anda supaya kalian itu nggak tahu bahwa kalian punya otoritas. Sehingga kalian nggak bisa melawan dia atau malah ketakutan. Saya ceritakan sebuah pengalaman ya. Ini di zaman saya waktu masih AUG. Jadi tahun 2000. Saya jadi gembala pelajar di Surabaya Timur dan Selatan. Barat, Timur dan Selatan. Sementara saya khotbah di kebaktian remaja itu terjadi kelepasan. Jadi ada seorang perempuan, badannya memang agak besar. Tiba-tiba dalam pujian penyembahan itu nyekik-nyekik dirinya sendiri. Jadi dia manifestasi, setannya manifest. Gitu ya. Saya selesai itu pujian penyembahan lalu saya khotbah, waktu selesai khotbah
Saya altar call juga sama, manifest. Akhirnya didoakan sama beberapa orang, lalu setelah doa dia tetap manifest. Lalu zaman dulu itu kita ada kumpul-kumpul, jadi setelah kebaktian selesai itu kumpul berkelompok gitu ya, kita ramah tamah. Jadi kita ada makanan lalu kita sharing-sharing, ya itu cara kita menjangkau jiwa zaman dulu. Ya itu ada apa ya namanya istilahnya care ministry atau apa ya, saya lupa, pokoknya ngumpul makan-makan. Nah sementara yang tadi perempuan tadi itu masih manifest, masih didoakan gitu ya. Nah saya itu masih ngobrol sama orang, apa yang terjadi? Waktu saya lihat orangnya, tatapan mata begini, langsung buang muka setannya. Oke tunggu saya ya, sebentar lagi saya akan datang. Tahu nggak, tiba-tiba ada anak umur 14. Anak ini suka panggil saya, kok Fuji apa, orangnya masih cute gitu ya. Kok orangnya imut-imut perempuan. Tiba-tiba dia tiru gaya saya, nengking setan. Dia datangi setan itu dilayani sama banyak pendoa belum lepas-lepas. Saudara. Tiba-tiba anak yang cute tadi itu, saya lupa namanya, lupa saya. Kecil lalu imut-imut cute, lalu dia datangin ini. Dia tiru gaya saya. Iblis dalam nama Yesus, keluar! Yang bikin saya shock, langsung keluar dan perempuan itu sadar. Saya tepuk tangan ya. Saya di sebelah sana. Dari situ saya sadar, ini tuh bukan masalah tentang kamu siapa pendeta, no. Semua orang yang lahir baru, kalian punya otoritas atas setan. Kuncinya, pelatuknya, kalian itu seperti punya senjata. Pelatuknya itu namanya iman atau keberanian. Kalau kalian nengking setan, kalian tuh menunjukkan ketakutan, setannya tambah bandel. Terus lama-lama kalian gak punya iman. Tahun 2003 di Manado, kita datang di sebuah rumah, gitu ya. Ada seorang pria, anak cowok, masih remaja juga. Waktu kita main gitar, manifestnya luar biasa, dia jadi kayak singa gitu, muter-muter gitu, jalan gitu ya. Gitu. Wah begitu, pokoknya begitu. Anehnya, ya adiknya yang di dalam rumah, ini tuh di depan rumah, di toko. Di dalam rumah, itu manifest juga waktu yang cowok ini manifest. Ternyata ini, setannya ini punya hubungan. Ternyata keluarga ini adalah keluarga yang suka pakai ilmu gelap. Akhirnya kita layani kan. Sementara kita layani, papanya datang. Papanya itu ternyata preman di tempat itu. Gede garang. Dia bawa bawang putih ditasik gitu, lalu dia coba, setan keluar. Papanya itu dibuang, dilempar gitu. Lalu setannya ngomong gini, tidak ada bait Roh Kudus dalam dirimu. Maksudnya apa? Gak ada Roh Kudus dalam dirinya. Ternyata dia itu Kristen KTP, gak lahir baru, gak ada Roh Kudus. Itu bisa dilempar, bapak yang kuat. Tapi anehnya sama kita ini, saya dulu masih umur 22 tahun. Seumur-umur kalian. Dipegang gitu gak bisa ngapa-ngapain. Gak punya kuasa atas kita. Kita layani orang ini memang beberapa kali. Datang di sekret, ya pelayanan beberapa kali datang di sekret. Kita loh masih baru gitaran begini. Genjreng langsung manifest. Lalu kita bawa lagi di ibadah, beberapa kali dia di ibadah, itu manifest. Sampai satu titik saya nggak ini, oke, kamu sentuh tanganku, kamu akan lepas. Itu tangannya itu bisa diginiin. I tell you the truth. Dia paksa begini, setannya itu bisa nggak mau sentuh tangan. Begitu akhirnya saya nggak tahan gitu ya, saya langsung sambut tangannya, langsung dia langsung lepas. Kita punya otoritas. Halo, amin. Nah, kalau kalian ingin menyerang kerajaan sorga, jangan tolak atau jangan lari kalau ada orang minta dilayani kelepasan. Halo, amin. Malah berdoalah, Tuhan aku mau punya pengalaman sekali-sekali berhadapan dengan setan. Maksudnya orang yang kerasukan setan atau orang yang butuh dilepaskan. Amin.
Saya doakan semua anak OG kita punya pengalaman itu. Ya. Sederhana, setan itu gak perlu diajak ngomong. Kamu siapa? Kamu tinggal di mana? Kalian punya otoritas, yang kalian lakukan itu gak usah diajak ngomong. Diam kalau setannya ngomong, diam keluar dalam nama Yesus. Kalau dia masih, ada beberapa setan itu agak bandel. Ya, makanya saya kasih ya. Ada setan-setan jenis tertentu itu yang dikatakan sebagai roh Isabel. Itu ciri-cirinya, dia akan mentertawaimu, mengejekmu. Saya di Manado pernah doakan satu, tiba-tiba dia bisa keluarkan maki-makian khas bahasa Surabaya. Kaget padahal ini di Manado. Wah, dihujat itu bahasanya khas. Kalau kalian ketemu sama gitu, kalian tengking terus dia maki-maki setannya, jangan lemah iman. Tengking lagi lebih tegas. Keluar, jangan takut. Mungkin butuh waktu beberapa lama, tapi jangan menunjukkan keraguan. Setan itu akan menderita kalau nggak menuruti kata-katamu. Karena dia itu statusnya apa? Di bawah otoritasmu. Amin. Saya akan lepaskan fire supaya dia kepanasan. Lalu keluar, kalau nggak keluar kamu kepanasan. Gitu ya. Setelah sadar orang ini, setelah lepas, kamu gimana, kenapa? Ternyata dia itu orang Manado yang beberapa saat itu, beberapa tahun itu tinggal di Surabaya dan dia itu hidup dalam dosa di Surabaya. Setannya setan. Oh, pantesan. Ini orang Manado makinya pakai bahasa Surabaya lah. Saya orang Surabaya. Saya ngerti makanya. Nah, beberapa bulan yang lalu ada orang datang, suami istri datang di kantor. Lalu dia cerita kok begini-begini, kok saya itu datang di sebuah gereja kok aneh ngajarin yang begini-begini. Oh, saya langsung ngomong itu praktek perdukunan yang pakai jubah Kristen. Kalian berdua suami istri harus didoakan. Oke, saya jelaskan, lalu ayo kita doa yuk. Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa buat mereka, lalu saya tuntun untuk mereka ikuti doa saya. Mereka ikuti, tapi begitu nyebut Yesus, yang cowok diem. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus, diem. Nah itu ciri-cirinya. Kalau sudah gak bisa nyebut ini, dia lagi manifest nih. Saya langsung, kamu. Dalam nama Yesus saya langsung tengking. Siapa kamu? Dia langsung melek begini. Ya, saya gak tanya siapa kamu, sorry. Kamu keluar dalam nama Yesus. Lalu saya tanya jawab gini, gak mau, aku sudah lama di sini. No, diam, keluar, gak mau. Nah, kalau kalian ketemu sama model begini, jangan gak mau, ya udah. Jangan. Dulu juga sama. Ini tahun 99 atau tahun 2000, 2001, saya lupa. Tiba-tiba di kebaktian seperti ini, tiba-tiba ada orang turun, kan saya di kantor, ibadah kan di atas. Ibadah pelajar waktu itu 3 kali. Lalu tiba-tiba ada orang, kok ini ada orang sakit kok, tiba-tiba lemah gini-gini. Kayak mau pingsan gitu, dibawa di ruang doa. Lalu saya datang, sudah telepon ini atau dibawa ke rumah sakit gitu. Enggak kok, ini soalnya tiap kali kalau present worship, dia selalu kayak pingsan. Oke, coba begitu saya tumbang tangan, saya doakan langsung merontah. Saya tanya ngomong padahal itu perempuan kecil. Ternyata dia suka main jalangkung, tahu ya. Makanya hati-hati, jangan main kuasa gelap, pokoknya kayak gitu. Tahu nggak waktu saya perintahkan keluar, saya minta 2 orang pegangin. Saya tanya ngomong, gak mau, aku sudah lama di sini. Ini rumahku. Kalau kalian dengar kata kayak gitu, selalu ucapkan kebenaran lalu suruh dia keluar. Enggak, ini bait suci, ini bait Roh Kudus, ini miliknya Tuhan. Kamu keluar dalam nama Yesus. Enggak mau. Waktu itu saya baru awal-awal pengalaman kayak gitu, jadi agak lama. Itulah lama, pokoknya jangan menyerah. Sampai akhirnya keluar. Terus perempuan ini ngomong badannya sakit semua, dari situ saya tahu. Orang kalau ada roh jahat dalam dirinya, itu seperti sarung tangan, itu kalian masukin kaki, gak fit. Sarung tangan hanya pas dikasih tangan. Ini tuh baitnya Roh Kudus, hanya pas dimasuki Roh Kudus, bukan roh jahat. Makanya jangan buka celah,
Jangan buka celah sama kuasa gelap. Amin. Jadi saya dorong, kalian anak-anak terang. Di mana ada terang, gelap itu harus menyingkir. Saya doakan kalian semua ini betul-betul menghancurkan pekerjaan si jahat. Di luar sana ada banyak anak-anak muda yang dalam kadar tertentu itu punya pengaruh atau kuasa dari setan yang perlu kalian layani. Amin. Doakan orang kelepasan gak selalu ada manifestasi. Kalian cukup bisa tengking, kadang setan itu langsung keluar tanpa ada manifestasi. Tapi kadang juga ada manifestasi, teriak, muntah, macam-macam. Ya, jangan takut kalau mengalami itu. Saya doakan kalian semua punya pengalaman ini di dalam nama Yesus, termasuk yang di Central Park. Ready? Berbicara dengan bahasa baru atau bahasa roh. Ini tuh bicara soal kalian melepaskan karunia Roh Kudus. Alkitab mencatat di 1 Korintus 12 ada 9 karunia Roh Kudus. Apa saja itu? Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. 9 karunia ini semenjak kalian dibaptis Roh Kudus, kalian bisa menyalurkan 9 karunia ini karena pemilik karunia itu ada dalam dirimu. Terus gimana caranya aku bisa beroperasi? Melalui kerinduan. Beberapa di antaramu bisa Tuhan itu beri 1 atau beberapa karunia. Atau kalau kalian benar-benar rindu, kalian bisa loh memanifestasikan 9 karunia ini. Caranya adalah rindu, karena firman Tuhan katakan desire spiritual gift. Usahakanlah dirimu menerima karunia Roh Kudus. Kejarlah kasih atau karakter, usahakanlah dirimu. 1 Korintus 14 ayat pertama. Untuk menerima karunia Roh Kudus. Dengan kata lain, kalau kalian rindu, dimulai dari kerinduan. Kalian bisa minta, Tuhan aku ingin melayani tubuh Kristus, aku ingin melayani jiwa-jiwa. Tuhan aku minta. Perlengkapi aku dengan karunia Roh Kudus. Tuhan itu Tuhan yang menjawab kerinduan atau doa. Amin. Yang keempat, memegang ular dan minum racun maut. Ini tidak boleh diartikan harafiah. Ayat ini memberikan sebuah konteks ketika kalian memberitakan Injil, kalau ada mara bahaya dalam simbol ular, dan kalau ada orang yang ingin menjahatimu sehingga engkau dikasih minum racun, jadi artinya di dalam pemberitaan Injil, di dalam tugasmu memenangkan jiwa, Tuhan itu memberikan kuasa perlindungannya buat kalian. Saya kasih sebuah pengalaman ya. Tahun 2002, ini adalah pengalaman di mana saya diundang khotbah di Jogja, GMS Jogja awal-awal perintisan. Gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Saya khotbah di anak-anak muda itu, lalu saya tantang mereka maju dan mereka semua maju ke depan. Lalu mereka dilawat Tuhan. Ternyata rupa-rupanya tanpa sadar, ternyata ada satu orang yang kesaksian akhirnya, yang akhirnya saya tahu seminggu kemudian. Ternyata ada orang, itu waktu dengarkan khotbah saya, dia itu bisa muncul kebencian. Dan dia sudah bertekad, nanti ya aku akan maju, aku akan pukul. Maksudnya mau pukul saya. Ternyata dia bersaksi, waktu dia maju mau pukul saya, dia langsung terhempas, rebah, dilawat Tuhan. Nah itu yang namanya perlindungan tanpa sadar. Ketika kita melakukan pemberitaan Injil, Tuhan memberikan kita sebuah perlindungan. Katakan amin. Ya, yang terakhir. Dikatakan apa? Meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Nah, Kofuji ini dari awal-awal bertobat, saya itu punya desire untuk bisa bergerak dalam dimensi supranatural. Karena apa? Orang Kristen itu harus punya selera sama yang namanya supranatural. Karena iman kita nggak pernah natural, iman kita itu selalu supranatural. Buktinya apa? Kita itu percaya loh sama Tuhan yang turun ke muka bumi yang lahir dari seorang perawan. Itu dianggap sama orang dunia kebodohan. Kita ini mempercayai bahwa Yesus itu lahir melalui perawan. Itu pun sudah mujizat supranatural.
Iman kekristenan itu iman yang supranatural, katakan amin. Makanya orang yang lahir baru pasti punya selera atau minat sama yang namanya dimensi supranatural. Makanya waktu saya lahir baru awal-awal saya itu kejar, saya pengen bisa usir setan. Saya pengen bisa melayani orang supaya kepenuhan Roh Kudus. Saya pengen beroperasi dalam karunia Roh Kudus. Nah, cuman bertahun-tahun saya melayani Tuhan, saya udah melayani kelepasan, udah khotbah penginjilan, saya udah berbahasa roh melayani orang terima baptisan Roh Kudus, itu sudah sering. Kecuali satu, saya doakan orang, saya nggak pernah melihat orang yang saya doakan itu sembuh. Saya nggak pernah lihat mujizat secara kasat mata langsung terjadi di depan mata saya ketika saya doakan. Jadi saya kalau baca ayat Markus 16 ini, selalu yang kalimat di bawahnya itu kayak merasa kayak bener nggak sih? Bener nggak ya? Sampai satu titik, malah pernah saya doakan orang, kebanyakan meninggal. Doakan terus besoknya meninggal, Tuhan kok nggak pernah, ini ayat bener nggak sih? Meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Sampai akhirnya satu titik, saya sudah nggak tahan, Tuhan kalau memang Alkitab ini benar, aku mau lihat mujizat. Saya puasa, saya doa, cari kebenaran tentang ini, lalu saya praktek. Awal-awal seperti yang mungkin kalian sudah tahu, saya cari orang yang kakinya pendek sebelah. Ketemu anak Pro M waktu itu, saya doakan ya kakimu, sudah disiapin kamera. Doakan kaki yang pendek sebelah, nggak tumbuh-tumbuh. Prinsipnya saya sudah lakukan, caranya adalah memberikan perintah, nggak tumbuh. Akhirnya kita tutup ya, nanti besok kalau ketemu lagi, saya doakan lagi ya. Ketemu lagi, saya doakan lagi, nggak tumbuh lagi. Ketiga kali, kok nggak usah, kok nggak apa-apa, yang didoakan aja menyerah. Saya lihat pemandang itu tambah drop. Itu yang namanya latihan iman. Sampai satu titik di kantor itu saya ngomong seperti itu, Tuhan pakai aku Tuhan, aku udah gak tahan lagi. Tiba-tiba terdengar suara, kamu pergi ke ruang multimedia. Oke, saya langsung ke ruang multimedia, di situ ada 3 orang, 1 orang full time. Ngapain ya tiba-tiba gini, saya coba tanya-tanya, kamu gimana kabarnya? Ternyata ada 1 orang yang barusan operasi, karena dia itu alergi debu. Jadi kalau dia pulang ke rumahnya yang di Bandung itu selalu akan bersin-bersin. Akhirnya saya tanya, oh kamu gitu ya, oke saya doakan ya. Tak doakan, itulah mujizat pertama. Waktu itu dia pulang ke Bandung, gak bersin-bersin lagi, bahkan anjingnya tidur sekamar sama dia. Biasanya dia sudah langsung parah, matanya berair, bengkak dan sebagainya. Nothing happen sampai seterusnya, itu mujizat pertama. Dan di hari yang sama setelah saya doakan itu, tiba-tiba ada full timer yang baru dikirim dari Surabaya, pemain keyboard namanya Jun. Ya kalau kalian kenal Jun biasanya dipanggil. Ternyata dia itu kalau tidur harus pakai kasur khusus yang keras karena dia itu ada sakit di punggungnya. Nah dia datang dan belum ada kasur dan sebagainya. Lalu dia, oke, pertama kali datang kan, ya udah saya mau doakan. Gitu. Kalian harus cari kesempatan untuk doakan orang. Saya ke belakang, di situ kebetulan juga ada Pastor Yudi, karena Pastor Yudi juga mau khotbah dan PAW. Gitu ya. Lalu saya tanya, coba ya, biasanya orang yang sakit punggung, itu kalau dicek, kakinya biasanya pendek sebelah. Oke, saya cek, benar pendek sebelah. Lalu pendeknya sebelah begini. Dan hari itu, waktu saya doakan perintahkan kaki kanan, tumbuh dalam nama Yesus, langsung seru tumbuh gini. Itu adalah mujizat saya kedua. Dan setelah itu sudah tidak terhitung saya doakan orang, termasuk terakhir ini beberapa bulan yang lalu di Surabaya. Di antara jedah saya khotbah, itu ada orang DM saya itu jarang baca DM dan saya itu jarang balasin DM. Tapi waktu itu entah waktu di ruang tunggu karena jedanya 1,5 jam, saya kepencet. Udah sin gitu kan, kalau nggak balas nggak enak. Kok bisa doakan saya gini, oh bisa gini-gini, akhirnya janjian ketemu ya di ibadah di jam sela-sela, lalu dia minta didoakan, ternyata dia minta didoakan supaya apa, dia malu-malu, saya mau lebih tinggi karena dia memang pendek.
Saya dalam hati, oke, oke, kita coba ya. I tell you, dia tumbuh 10-11 cm. 2 kakinya. Bahkan nggak berhenti sampai saya lepasin. Saya udah nggak doakan lagi, cuman tak pegang aja dia langsung tumbuh. Kaki kanan tumbuh 3 cm, lalu kaki kanan tumbuh. Ini kalau terus-terusan kan jadi nggak proporsi. Kurang lebih lah 10 atau 12 cm, I don't know. Kurang lebih begitu. Saya itu pun berhenti setelah stop ya, sudah ya. Mujizat. Terus banyak nggak Kofuji doakan orang nggak sembuh? Yes. Ya, di dalam latihan itu banyak yang nggak sembuh. Sampai hari ini juga ada orang yang saya doakan sembuh dan nggak sembuh. Tapi ketika saya beriman, sudah mulai rutin kesembuhan terjadi. Mujizat-mujizat terjadi. Ada yang mium hilang, orang kecanduan rokok 40 tahun, tiba-tiba setelah saya doakan cuman gak sampai 2 menit, tiba-tiba langsung tanpa ada terapi sedikit pun lepas total dari rokok, kecanduan nikotin. Ada yang begini, ada yang begitu, dimulai dari hati yang rindu. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.